Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejawat sekalian dari peserta Basic Laser eh, Ikhlasi 2024. Salam hormat, salam sehat. Saya Dr. Niko Ashari Hidayat, spesialis bedah TKV, konsultan vaskular endovaskular. Perkenankan hari ini saya membagikan sebuah keilmuan yang tentu inline dengan tema besar dari kedokteran laser Indonesia, laser teknologi, tapi pada pembuluh darah atau vascular surgery. Kami dari Himpunan Bedah Torak Kardiovaskular yang sudah bergabung bersama dengan Iklasi. Terima kasih juga eh, Ketua Iklasi, Dr. Abraham Arimoko yang sudah memberikan kesempatan. Eh, apa itu vascular laser? Jadi vascular laser adalah laser yang digunakan berupa cahaya yang kita targetkan untuk merusak kapiler dan pembuluh darah dan kulit yang tidak diinginkan, yang merupakan bentukan dari abnormalitas dari eh, vena atau vaskular yang mengganggu fisiologis pada manusia. Dan panjang gelombangnya tentu diukur, ditentukan secara selektif sehingga membuat pembuluh darah ini kemudian menjadi menyembuh, dan kulit juga akan diharapkan kembali membaik. Dan kita perlu eh, juga memahami bahwa vascular laser ini, kalau kita Google ya, saya bersyukur bahwa Parisius Indonesia Klinik kami juga mendapatkan apresiasi dan dinotifikasi. Ya tentunya ini juga merupakan semangat bagi kita semua, teman-teman sejawat, supaya kita memiliki daya saing ya, gitu ya. Karena tentu di dunia global ini, kalau tidak kita menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri, tentu akan mulai berdatangan dokter-dokter asing yang uh, juga akan menangani bidang yang sama dengan kita. Nah, untuk itu mari kita belajar bersama tentang laser technology in vein surgery. Dan tentu ada hal-hal yang kita perlu pahami. Pertama tentu tentang vena itu sendiri. Penyakit vena yang unik ini, di ujung dari piramid itu ada chronic venous insufficient, di mana ada tanda dan gejala yang uh, ketidaknormalan dari fungsi yang menggambarkan gangguan sistem vena yang menghasilkan edema, perubahan warna kulit, dan juga ada stasis vena, yaitu ada ulkus ya. Kemudian ada chronic venous disease di bawahnya dan lebih banyak, biasanya menggambarkan bahwa mulai ada keluhan ya, dan perlu penanganan dan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian yang lebih banyak lagi, chronic venous disorder dan berbagai gangguan, tentu ini biasanya belum membuat pasien kemudian bisa ingin berobat karena keluhannya biasanya supaya ditahan-tahan ya. Nah, ini adalah sejarah dari varicose vein surgery, di mana mulai jauh waktu 1550 before century, yaitu Papyrus of Ebers, ini disebutkan pertama kali tentang varicose veins yang Sturtus ya, kemudian eh, ada gambaran yang tidak normal sehingga perlu dilakukan sesuatu. Kemudian Acropolis Athens eh, merupakan karakteristik varicose vein itu mulai disebutkan juga di situ, adanya gangguan pada kaki yang cukup banyak, pembengkakan pada sisi medial. Ya, kemudian pada masa Hippocrates kita tahu semua, bapak dari kedokteran menghubungkan antara varicose vein dengan terjadinya ulkus ya, ulcus varicosum. Kemudian Konstantinopel Paulus Aigineta, yaitu menggambarkan adanya ligasi dan pembuangan dari savena magna, itu penting untuk penanganan varicose vein ini. Kemudian di Andalusia, Albucasis de Cordova menerangkan external stripper ya, dan ini pertama kali disebutkan ya, stripping pertama ya di Cordova
Andalusia. Kemudian Andreas Vesalius, yaitu menceritakan tentang sistem vena anatomi secara detail, dan ini menggambarkan sampai pada katup-katup dan vena tersebut. Ambroise Paré itu melaporkan atau menceritakan tentang ligation of varicose vein, yaitu pada savena magna, pada paha. Kemudian William Harvey, The Motu Cordis, itu juga menceritakan tentang bagaimana pemahaman sirkulasi aliran darah, ya, sehingga eh, sistem aliran darah ini bekerja, berfungsi termasuk di dalam vena. Jerry Moore itu menggambarkan tentang high ligation. Jadi ligasi tinggi yaitu pada mendekati saphenofemoral junction, ya. Kalau di beberapa hari tadi adalah di GSV di pertengahan gitu ya. Kemudian Babcock di Keller di internal stripper, ya. Kalau tadi eksternal, ini sekarang uh, removing dari vena, ya, dengan menggunakan wire yang dimasukkan secara internal, ya, secara endovenous. Kemudian Babcock, ya, diambili vena-vena cabang, ya. Kemudian Sven Ivar Seldinger menggunakan Seldinger teknik, ya, memasukkan, ya, endovenous teknik, ya. Kemudian bone endoluminal laser surgery. Nah, uh, kita harus paham dulu tentu katup itu ada di dalam vena, di mana kalau normal dia akan mengatup bagus begini. Bila terjadi uh, gangguan, ya, pelebaran tortuosity katup vena kemudian akan uh, tidak terpatah sehingga terjadi reflux. Dan ini yang akan terjadi, yaitu pelebaran dan berkelok-keloknya varicose atau vena tadi. Dan kemudian ini adalah gambaran mata, ya, mata Egyptian eye yang nampak pada USG. Ya, kalau kita mau mencari savana magna, kita akan mengidentifikasikan, ya, Egyptian eye ini. Nah, kemudian eh, vena, sistem vena mulai dari dorsum kaki, kemudian naik ke atas ke Grishavenstein, kemudian juga di sisi uh, belakang ada small Savenstein, naik ke atas kemudian ada femoral dan popliteal veins, ya. Kemudian ada poplitealnya, di situ ada arteri, ada anterior tibial, anterior tibial arteri, kemudian darah vena mengalir ke atas, femoral vein, kemudian di tengah ada ini external iliac, common iliac vein, dan vena cava inferior. Kemudian ada left ovarial vein, kemudian ada renal vein. Di mana sistem vena ini sangat unik untuk menimbulkan bendungan, termasuk di sisi pelvic ini, ya, uh, inflammatory pelvic, ya, congestion, ya, bisa terjadi, dan itu bisa bengkak, bisa manifestasi berupa kaki varises yang unik, venous insufficient, menimbulkan gangguan perubahan warna dalam tungkai, kedua tungkai, ya, dan juga bahkan ada ulkus, ya. Kemudian ini adalah uh, manifestasinya, ya, bulging vena, leg swelling, ya, skin color, texture change-nya, kemudian venous ulcer, dan kemudian adanya gangguan-gangguan stasi seperti ini terlihat. Dan ini tentu merupakan manifestasi dari gangguan aliran vena yang ada katup-katup yang tidak terkoatasi sehingga reflux terjadi, dan kemudian terjadi dermatitis juga bisa kemungkinan terjadi. Dan ini semua akibat memang adanya uh, sistem patofisiologi aliran darah vena pada kaki manusia yang ketika dia jalan tekanannya akan drop, ya, karena ada pompa dari kalf, ya. Nah, ketika berhenti, kaki berhenti membuat tekanannya menjadi meningkat, dan ini, ya, menyebabkan beban untuk kaki, ya, berdiri, ya. Kemudian, nah, kita bicara tentang tes-tes yang perlu dilakukan
Brody Trendelenburg test ya, kita melakukannya untuk membedakan antara vena dalam atau superficial ya, refluxnya. Kemudian posisi supine, kaki diangkat dan dilakukan tourniquet atau manual compression dan kemudian dinilai. Seperti ini gambarnya kurang lebih. Ada superficial spider vein ya, dilated, ada ulcus di situ, posisi supine, kemudian di tourniquet, kita akan nilai apakah eh, ketika di tourniquet dan naik, venanya kemudian menghilang. Ya, kalau menghilang berarti masih berfungsi, communicating veins-nya. Gitu. Tapi kalau ternyata masih saja berarti masih sudah tidak kompeten. Ini ada pertest test ya untuk melihat perforating vein ya dengan tourniquet di empat paha ya, kemudian dilakukan jalan, pasien disuruh jalan, kemudian dinilai eh, apakah ada indikasi untuk inkompeten perforating vein. Kemudian ini adalah alat diagnostik. Teman-teman sejawat mungkin sudah memahami, sebelah kiri ada vein viewer yang umumnya dilakukan untuk pasang infus juga bisa, tapi juga melihat vena juga bisa untuk vena-vena tributaris. Dan USG merupakan satu keharusan untuk venous laser maupun terapi varises yang lain. Ini adalah Egyptian eye yang tadi saya bilang. Ya. Kemudian selain itu untuk menilai reflux ya atau valvular incompetence pada lower extremity, vena biasanya kita minta dalam posisi berdiri dan reflux ini bila uh, while imaging the vein approximately 5 cm above the calf. Jadi uh, ada pneumatic cuff di situ yang warna biru ya, dilepas itu apakah ada tanda-tanda perubahan aliran yang jadi melandai begitu. Ini menilai. Kemudian treatmentnya ya secara konservatif, lakukan elastik pendek, lakukan stocking, tapi juga bisa stripping yang tengah dan injeksi skleroterapi. Nah, kita masuk ke update treatmentnya yaitu ada endothermal ablation. Ya. Endodermal vena ablation bisa menggunakan radiofrekuensi, bisa menggunakan laser, bisa menggunakan mechanical ablation atau yang bagian tengah ini. Ada putaran ulir. Ya. Sebelah kanan itu adalah radiofrekuensi, sebelah kiri bawah adalah laser. Nah, ini juga materi yang kami berikan kepada Prodi, Bedah TKV, UI, dan UNER beberapa waktu lalu, dan mudah-mudahan ini juga akan bermanfaat buat teman-teman sejawat yang lain. Kemudian terapi modalitas intravenous laser ablation. Ini adalah mesinnya sebelah kiri, di mana fibernya akan masuk, native fibernya yang dibawa ke vena, savena magna, dan savena parva, kemudian dilakukan tumescent dan ablasi. Ya, seperti itu radial fiber, ya, sinyalnya radial, ya. Kalau intravenous frekuensi berupa kumparan, ya, steam berupa uap. Kemudian evidence base tingkatan evidence untuk endothermal ablation ini 1B ya harus safe dan efektif direkomendasi untuk treatment dari venous incompetence. Nah, ya evidence base-nya 1B. Ini adalah alatnya laser dan radiofrekuensi dan juga steam. Nah, alat-alat ini sudah ada banyak di Indonesia dan kita melakukannya awal-awal dengan pembiusan yang lokal, tumesen, tapi tanpa pompa. Ini pompa yang sebelah kanan kita. Tinggal kita injak saja, dia akan cairan masuk ke dalam surrounding venanya dengan needle yang cukup kecil saja kita lakukan. Jadi lokal, dan kemudian EVLA sendiri merupakan pemanasan dari target utama adalah vein wall atau dinding vena, dan uh, darah juga akhirnya membeku dan menutup dari vena yang bermasalah. Dan kemudian selain itu juga kita harus waspada adanya carbonized blood sticking to fiber tube. Itu bisa memicu harinya ya, tapi tentu kita harus mewaspadai itu.
Nah, kemudian possible side effect dari F-line ini adalah tentu ada nyeri, ada bruising dan ada hematom, tapi memang sangat minimal karena ini dalam minimal pasif dibandingkan yang zaman dulu tentu nyerinya sangat cukup atau lebih hebat. Kemudian kita juga menentukan panjang gelombang dan juga berbagai macam fiber tip yang digunakan dan dikembangkan. Kemudian secara theoretically ya panjang gelombang lasernya itu ada 810, 940, 980, dan 1320. Dan uh, memang di dalam penelitian uh, lebih baik dengan wavelength yang 1320, 1470, dan 1500 nanometer. Kontraindikasi untuk F-line ini merupakan superficial venous thrombosis atau deep vein thrombosis, venous aneurysm, dan ankle brachial index yang kurang dari 0,9. Dan preoperatifnya pasien harus well dehydrated, kemudian banyak minum ya, kemudian venodilatasi, enhance warming ultrasound gel, kemudian duplex ultrasonografi bila untuk penandaan sebelum tindakan tentunya. Tekniknya seperti ini untuk endovenous ablationnya ini adalah NF dan tentu kita harus tahu targetnya adalah Savena parva atau small Savannah vein. Hati-hati untuk terbakar kulit dan ini terjadi Bapak Ibu sekalian, dokter jawat sekalian dan pasien posisi internal liver, posisi untuk uh, Savena parva, kemudian kami selalu dengan USG guiding untuk melakukan puncture pada vena tersebut sehingga fibernya akan masuk dan menelusuri vena parva dalam hal ini ya, dan kemudian kita injeksi uh, bius dan kemudian tumesan ya, kemudian baru dilakukan ablasi dengan uh, fiber dari laser yang saya gunakan. Kemudian positioning dari kata tertib 2 sampai 2,5 cm di bawah saphenofemoral junction, di mana fiber ini masuk sampai mendekati pelipatan 2 2,5 cm. Ketika sudah dikonfirmasi dengan ultrasound, tumesan anestesia jalan dari seluruh ujung vena yang sudah dimasuki dengan fiber. Kemudian setelah tindakan selesai, jangan lupa kompres depannya ya, venanya dikompres supaya tidak menumpuk lagi, dan kemudian uh, menggunakan stocking pasca tindakan supaya tetap terjaga terkompres dengan baik. Nah, di bawah adalah prosedur laser ya, masuk. Bagusnya laser tentu akan kelihatan warna cahayanya yang sehingga menghindarkan untuk terlalu jauhnya atau false root-nya ke atas yaitu vena cava. Terus jadi betul-betul teliti ya, kemudian komplikasi yang kita harus juga paham ya. Jadi kalau kita menangani eh, tindakan tentu kita harus tahu ya, komplikasi yang potensi bisa terjadi yaitu endothermal heat induced thrombosis, kemudian vessel perforation ya, nyeri, hemosis, paresthesia, hematom, hyperpigmentation, skin burn, dan diabetes. Jadi kita harus tahu bahwa ini bisa dicegah tentunya ya supaya tidak kemudian menjadi hal yang serius. Kita harus tahu sebelum mengobati itu faktor-faktor resiko dan kita juga melakukan kampanye untuk mencegahnya. Makanya kami punya program Indonesia Bebas Varises 2030 misalnya. Nah, ini menjadi satu kekuatan untuk kita bersama-sama memberi informasi bahwa banyak pasien Indonesia sepertiga populasi dewasa memiliki faktor resiko terjadinya varises. Makanya tagline ini sangat singkat dan sederhana, apakah Anda varises? Gitu aja. Nah, jadi ini Ebe Rabi, Presiden International Union of Pharmacology mengatakan chronic venous disease ini menyebabkan derita untuk pasien. Dan pasien ini juga menghindari atau membatasi aktivitas sehari-hari. Sehingga perlu adanya awareness. Dan juga ada under diagnosis, ada under treatment, kita memerlukan early diagnosis supaya secara primer bisa diobati di masing-masing condition sebelum terjadi perburukan.
Dan kami juga mengembangkan information communication technology. Kita kembangkan digital, platform Varises Indonesia. Saya tujuannya adalah untuk memberikan banyak kepada masyarakat Indonesia secara digital. Pelatihan juga skleroterapi injeksi para sekolah dokter dan juga pelari ya untuk kita support apakah ada varises mereka karena pelari potensi juga cukup tinggi terjadinya eh, varises tungkai ya. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih untuk Iklasi dan yang terhormat Dr. Abraham Marimukai sudah mengundang saya. Mohon maaf saya melakukannya dengan daring, dengan apresiasi untuk Iklasi dan para hadirin semua. Barangkali berkenan kami juga membuat buku teknologi abasi Endovino versus Tungkai. Dengan senang hati nanti kami akan memberikan linknya untuk bisa mendapatkannya. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.